Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa belajar lagi, bisa silaturahim lagi, bisa kumpul lagi hari ini di SMK Subuh Menggapai Keberkahan. Nah, abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah, kemarin saya membahas tentang hidayah, lalu membahas tentang apa yang kita posting ya. Sebenarnya itu bukan larangan sifatnya abang kakak, tapi lebih pada kehati-hatian. Karena memang hari ini rawan fitnah, ya kan? Hari ini mudah sekali orang tuh berprasangka, ya kan? Mudah sekali orang hari ini salah menilai. Nah, abang kakak, konsekuensi dari sosial media ini kan harus siap ya dengan penilaian. Nah, makanya pagi hari ini nih saya ngajak abang kakak untuk berhati-hati dan berwaspada, lebih pada kehati-hatian, ya kan? Seperti yang saya pernah bilang gitu kan, ketika kita salah posting misal gitu, atau mungkin menyampaikan sesuatu yang mungkin ya orang belum paham seutuhnya, itu jadi rame, lalu viral bahasanya. Nah, ini yang saya ngajak abang kakak untuk berhati-hati dan berwaspada. Maka daripada kena al-ain, lebih pada al-ain sih abang kakak. Al-ain itu kan bisa berdampak atau menyebabkan pada kematian. Nah, salah satunya memang yang harus diwaspada itu dari foto, apalagi kayak foto anak, foto istri, foto keluarga, itu memang harus ya dinetralisir. Masya Allah, tabarakallah, ya kan. Ada yang mungkin saking senangnya untuk mendokumentasikan, dulu kan disimpan di album, sekarang disimpan di sosmed. Boleh enggak? Boleh aja, tapi di private dan yang memang follow-nya terbatas gitu kan. Lalu diposting tuh memang dalam rangka untuk disimpan pribadi dan keluarga saja gitu. Nah, itu yang mungkin menurut saya bisa jadi salah satu solusi gitu untuk kita menyimpan foto-foto keluarga ya kan di sosial media, supaya nanti anak-anak kita bisa lihat gitu, bisa belajar. Hari ini juz ke 13. Nah, kemarin kita sudah bahas hidayah. Ini surat Yusuf dimulai dengan kalimat wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Nah, ini dia keren. Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Abang kakak mungkin dulu masih ingat ya materi SMK di awal-awal tentang hawa nafsu. Jadi nafsu itu abang kakak sesuatu yang kekal. Hawa nafsu itu sesuatu yang pasti ada. Jadi abang kakak ayah bunda,
nafsu itu pasti ada, jadi dia tidak bisa dibuang, tidak bisa dihilangkan. Bentar. Nafsu itu tidak bisa hilang, dia hanya bisa disalurkan. Jadi dia disalurkan, dia kan dikendalikan, dikawal, digeser. Nah, makanya Allah mengharamkan zina, tapi Allah menghalalkan pernikahan. Karena memang fitrah manusia punya nafsu. Ada nafsu di sini, mohon maaf ya, di bawah, nafsu seks. Nafsu yang sama juga dimiliki oleh binatang. Tapi ada nafsu di perut. Nah, nafsu makan. Kita pengen makan, kita pengen konsumsi yang enak-enak. Kadang-kadang makanan enak tuh ndak halal gitu ya. Tadi baru bicara tentang halal itu sehat, halal itu higienis, halal itu bersih. Nah, mungkin abang kakak yang sedang berdakwah tentang halal, makanan halal terutama, bisa mengkampanyekan tidak dari bab syariat dulu gitu ya, tapi dari bab logis. Karena ini memang orang-orang baru paham kan. Jadi kita ngajak mereka tuh bicara halal itu apa? Halal itu sehat, ya kan? Halal itu higienis, halal itu bersih. Apa buktinya? Nah, kita yang memakan makanan yang halal ini nunjukkan juga, ngasih bukti orang yang makan halal tuh badannya sehat, kulitnya mungkin lebih bersih, glowing, ya kan? Kemudian orang yang makan halal itu perilakunya menyenangkan. Sehingga dakwah ini tidak hanya sekedar narasi, tidak hanya sekedar konsep. Karena orang mungkin kalau bicara ilmu abang kakak, bicara konsep, hari ini orang udah selesai kayaknya. Buka Google, nonton YouTube, dapat ilmu. Nah, orang perlu bukti hari ini. Nah, bagaimana orang yang halal itu wangi badannya, bersih, ya kan? Berani, bersih, rapi, dan wangi. Jadi outfit berpenampilan tuh nggak harus mahal, ya kan? Bisa pakai baju lelong, thrifting, ya kan, bisa pakai baju second, tapi ya tetap terlihat rapi gitu kan, bersih, rapi, dan wangi. Jadi orang yang makan halal tuh kata-katanya enak didengar, attitude-nya bagus, menyenangkan, sehingga dakwah itu menjadi bukti, bukan hanya sekedar narasi, tulisan, dan ya TOP itulah, tulisan, omongan, penampilan. Dakwah jadi bukti. Nah, mudah-mudahan abang kakak kita bisa berdakwah dengan benar, kita bisa berdakwah dengan yang hak gitu, sehingga orang bilang, oh abang ini makannya halal, dia tidak makan babi misalnya gitu kan, dia tidak tidak mengkonsumsi alkohol. Nah, attitude-nya, kesehariannya tuh menyenangkan, membahagiakan. Itulah berani tadi tuh, bersih, rapi, dan wangi. Jadi halal itu apa? Halal itu sehat. Halal itu apa? Halal itu thayyib. Halal itu bersih. Nah, ini ada coach, pelatih kesehatan kan. Nah, jadi kalau orang-orang didakwahin tanda kutip halal tuh dengan ini haram, ini syariat, mungkin dia akan reject gitu. Tapi abang kakak yang hari ini menjadi konsultan kesehatan, menjadi coach diet, ya kan, nah, ngasih tahu sama orang-orang, oh kalau makan ini itu nanti dampaknya begini, akan lebih sehat kalau makannya begini. Jadi halal tuh bisa jadi luas coverage dakwahnya gitu loh. Jadi orang kalau makan makanan halal badannya sehat, ya kan. Orang makan halal outfitnya, penampilannya jadi lebih bagus, ya kan, sehingga masuk kita. Surat berapa ayat berapa ya hari ini? Kita masih bahas surat Yusuf. Kita bahas tentang nafsu ya. Tadi nafsu seks itu selesai lewat pintu
pernikahan dan hancur lewat pintu perzinahan. Di sini, nah ini ada nafsu perut yang itu tuh punya dua tangan, satu mulut yang tidak berhenti makan gitulah. Nah makanya bagaimana nafsu ini apakah kita kawal juga, misalnya ada waktu-waktunya, pagi sampai jam berapa, minum yang sehat, jangan minum yang enak, minum yang sehat. Jadi antum bisa berdakwah lewat jalur kesehatan, antum bisa berdakwah lewat jalur diet misalnya itu, antum bisa berdakwah lewat jalur makanan higienis, bisa berdakwah lewat makanan ini, silakanlah masing-masing ya. Jadi innan nafsa la ammaratun bisu, karena memang sejatinya tubuh kita dibarengin, dikasih software hawa nafsu. Nafsu kita tuh bikin kita malas, nafsu kita bikin kita jahat, nafsu kita bikin kita temperamen, nafsu itu bikin kita akhirnya melakukan sesuatu yang fahisyah, sesuatu yang buruk. Nah ya kan, nafsu seks itu selesai dengan pernikahan dan hancur dengan perzinahan. Di sini juga sama. Nah orang-orang yang mohon maaf makannya sembarangan, makan yang tidak sehat, makannya Quran surah 12 ayat 53, juz 13 hari ini ya, juz 13. Nah nafsu ini ada 3 kan, nafsu seks, nafsu perut. Nafsu perut ini abang kakak yang akhirnya membuat tubuh mungkin berpenyakit, asal makan yang enak, makan yang mengandung pengawet, makan junk food ya kan. Abang kakak harus pilih, seleksi. Saya secara pribadi pun termasuk yang agak selektif dalam memilih makan. Selain babnya syariat, saya juga cek gitu, ini sehat enggak kira-kira ya gitu, ini berdampak enggak. Kalaupun memang ini enggak terlalu sehat ya enggak perlu sering-sering. Jadi saya enggak ini kan, kayak misalnya dulu mie instan gitu ya, saya tuh suka betul makan mie instan, tapi sudah bisa dibilang sangat jarang lah makan mie instan. Jadi udah ini amarah nafsu, iya nafsu amarah. Ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah kan. Makanya innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi kita dikasih nafsu. Ini saya masih bicara tentang perut. Abang kakak hati-hati dengan yang dimakan ya. Dari mulai makan makanan, obat-obatan, kosmetik, ya kan, finansial, dan juga terakhir itu pasangan halal. Jadi pastikan itu halal dari awal ya, halal dari awal. Nah, nafsul lawamah ya kan, nafsul mutmainnah. Nah nafsul mutmainnah itu nafsu yang benar. Nah dia jadi energi itu harus disalurkan. Nah, jangan sampai kita nih jadi anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Sekali lagi ya, jangan sampai kita seperti anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Nah anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa ini gimana ya man? Ya itulah kelakuannya tuh, hanya mengikutkan hawa nafsu. Namanya anak-anak, kata dia mau tidur, kata dia mau main ya. Oh ini berenang sembuh nih insyaallah. Nah ada anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah kenal, namanya botuna, bocah tua nakal ya. Nah jadi abang kakak, nafsu yang tadi saya bilang di bab perut ini kan pengennya makan yang enak, pengen makan yang yang sesuai dengan yang dia mau gitu. Tapi kalau bicara syariat, nah syariatnya kan enggak ini ya. Yang penting bukan babi, ABB gitu misalnya. Asal bukan babi, mau itu disembelih pakai bismillah ke tada, udah enggak peduli itu. Nah makanya kita lagi ngejaga, lagi ngerawat, jangan sampai naudzubillah min dzalik kita nih salah gitu, menjadi anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa.
Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu yang akhirnya membuat kita berbuat mungkar. Nah, bab perut ini abang kakak mulailah kritis sekarang, ya kan? Ini makanan halal atau enggak, ya kan? Ini sehat atau enggak, ini berdampak baik atau berdampak buruk kepada kesehatan kita. Nah, itu penting abang kakak, karena tubuh ini amanah kan. Sama kayak kita misalnya punya mobil, saya yakin abang kakak enggak mungkin ngisi mobilnya pakai pakai solar yang dicampur misal gitu, atau pakai bensin yang jelek, mungkin pakai air, enggak mungkin. Kita pasti kasih isi oli. Kalau yang pencinta motor pasti kalau motornya enggak mungkin diisi barang-barang sembarangan, ya kan? Nah, ini yang saya maksud dengan menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah, sehingga kita bisa makan yang halal. Karena nanti kan diminta pertanggungjawaban. Ini bab perut ya, ini panjang sebenarnya pembahasannya. Nah, bab perut ini juga abang kakak, jangan sampai kita nih memasukkan sesuatu yang tidak benar. Karena nanti abang kakak, ketika yang masuk ke tubuh kita itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, nanti pancingannya, ya kan, dorongannya adalah dorongan nafsu yang jelek juga. Orang kalau makan sesuatu yang haram, pasti pengennya berbuat yang haram lagi. Orang kalau makan sesuatu yang jelek, pengennya berbuat jelek. Karena tubuhnya ini jadi energi, tapi dimasukkan sesuatu yang tidak benar. Nah, maka usikum wa iya nafsi bitaqullah, saya menasihati abang kakak, pastikan yang kita masukkan, ya kan, adalah yang halal secara sifat dan zat. Nah, tubuh kita nih amanah dari Allah. Kayak saya, kenapa saya minum Vitabats, kenapa saya minum habatus sauda setiap subuh? Bagi saya itu amanah dari Allah, saya harus minum. Dan itu pesan dari baginda Rasulullah, obat dari segala penyakit kecuali kematian. Ya, saya percaya, saya beriman kepada Rasulullah, maka saya pilih habatus sauda yang bagus. Maka saya merekomendasikan abang kakak beli Vitabats, mereknya Vitabats, Vitabats. Jadi Vitabats ini insya Allah yang kualitas terbaik ya, 24 karat lah kalau emas gitu. Nah, itu contoh yang saya masukkan di tubuh saya setiap subuh. Insya Allah kalau saya pribadi minum 5 kapsul. Nah, 5 kapsul tiap subuh. Abang kakak kalau mungkin belum biasa, ya mungkin 2 dulu, atau 1 dulu, atau 3 dulu. Karena memang tubuh kita tuh akan merespon gitu ya. Akan merespon. Dan biasanya ada beberapa tuh yang mual, yang muntah-muntah. Saya bilang itu proses detox. Jangan takut gitu. Itu cara Allah. Dan Vitabats ini abang kakak, habatus sauda itu jin tak suka. Paling benci. Jadi salah satu aroma yang dibenci oleh jin itu adalah habatus sauda. Jin tuh paling benci habatus sauda. Makanya kalau ada beberapa kakak-kakak tuh yang minum habatus sauda, itu langsung mual, muntah-muntah. Saya bilang jangan berhenti. Jangan berhenti. Justru itu adalah detox. Nah, ya kan, silakan minum. Cobalah rasakan yang Vitabats. Saya udah banyak abang kakak berkelana, berkeliling-keliling minum berbagai macam jenis dan merek habatus sauda. Tapi yang Vitabats ini memang beda, emas 24 karat. Nah, pertama minum mual dan pusing, ya pasti itu sekaligus ruqyah. Nah, maka saya nyarankan abang kakak minum habatus sauda, karena itu hadis Rasulullah ya, obat dari segala penyakit kecuali kematian. Sambil minum, sambil baca doa Bismillahirrahmanirrahim, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi syafi, Bismillahil kafi, Bismillahil ma'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau enggak pun, ya Allah sembuhkan saya lahir dan batin, sehatkan tubuh hamba ya Allah lahir dan batin, amin, bismillah. Gitu aja dah, enggak apa-apa. Kalau mau ngapalkan doa itu kepanjangan kan, abang kakak minta sama Allah, ya Allah sembuhkan hamba, ya kan, sehatkan hamba lahir dan batin. Karena habatus sauda ini tidak disuka sama jin. Jadi insya Allah lahir dan batin bisa sehat. Abang kakak cari aja nanti
buka Vitabat pakai V. Nah ini teman-teman Vitabat Munzalan Mart atau Munzalan Store atau yang punya jadi agen reseller, silakanlah komen di sini. Nah ya kan, Habatus Sauda yang saya rekomendasikan mereknya Vitabats, Vitabats, warna merah dia. Itu udah banyak saya minum merek yang lain. Belinya di Munzalan Mart, di Munzalan Store ada. Nah, coba nanti teman-teman yang juga jadi resellernya silakan komen di sini. Jadi doanya sebelum minum Habatus Sauda, saya merekomendasikan, ya Allah, sembuhkan saya, sehatkan saya, lahir dan batin. Jadi kalau saya minumnya 2 kali. Minumnya 1 kali kalau saya. Yang rutin ya kan, itu pagi bangun tidur subuh. Jadi ketika bangun tidur subuh saya minum itu. Nah, jadi mudah-mudahan abang kakak semuanya sehat. Doanya begitu, ya Allah sembuhkan saya dan sehatkan saya lahir dan batin. Nah, kalau ada yang di daerah Kalimantan Timur bisa hubungi nih Bang Dedi nih. Nah ini saya pin. Tuh abang kakak silakan, di daerah Kalimantan Timur udah ada. Ada juga nih, ada Vitabats Banyuwangi ya kan. Nah, silakan diminum ya. Abang kakak bisa rasakan insya Allah. Jadi justru saya minum tuh di kondisi perut kosong. Nah, Habatus Sauda ini juga abang kakak yang saya rasakan ya, tidur lebih berkualitas. Ya kan, tidur lebih berkualitas ya kan. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah jadi lebih mudah bangun awal. Nah, itu yang sangat saya syukuri. Sangat saya syukuri. Jadi mudah-mudahan lewat wasilah minum Habatus Sauda ini kita bisa bangun subuh, bisa bangun lebih awal, badan kita bisa lebih sehat, kita bisa tahajud, bisa bangun malam, bisa qiyamul lail, bisa berdoa, bisa semangat baca Quran. Jadi namanya goal settingnya adalah sehat dalam taat. Sini awalnya perut. Di Balikpapan, Samarinda, Kalimantan Timur, pokoknya Kalimantan Timur dan sekitarnya itu ada, hubungi Bang Dedi tuh. Bisa online juga seluruh Indonesia kok, bisa online. Nanti hubungi aja ini abang kakak yang mau berbisnis, saya sarankan jadi resellernya ya kan. Jadi reseller ada Palu, beberapa teman-teman tuh. Bismillah ya, saya doakan semoga bisnis usahanya dimudahkan Allah, diberkahi Allah, diridhai Allah ya. Kita niatnya ngajak orang sehat dalam taat, itu goal settingnya, sehat dalam taat. Sehingga abang kakak, kalau badan kita sehat ya kan, insya Allah tubuh kita juga kuat ya kan. Kalau saya minumnya justru di saat perut kosong. Sehingga tuh mohon maaf ya, habis itu kan pengen buang air besar. Nah, itulah proses detox. Jadi yang punya kendala perutnya buncit atau apa, termasuk juga mengontrol hawa nafsu, nafsu makan maksudnya. Nah, itu juga bisa ya. Jadi Pekanbaru coba, siapa tahu mau ini kan. Jadi resellernya hubungi Jambu Kristal misalnya gitu. Sehat dalam taat ya. Insya Allah nanti kita bantu nasionalkan ini Habatus Sauda yang versi Vitabats. Itu yang saya rekomendasikan. Bismillah. Nah, abang kakak tadi bicara perut ya. Jadi ketika minum Habatus Sauda itu jin tak suka. Tubuh kita bereaksi, tubuh kita merespon. Nah, maka saat itulah dia proses detox. Saat itu kita belajar abang kakak bahwasanya memang tidak pernah campur antara kebaikan dengan keburukan, kebenaran dengan kebatilan, dan hak yang batil itu tidak pernah campur.
Nah, abang kakak ayah bunda yang baik dan rahmati Allah, ya kan? Kita akan belajar sama-sama, tentang bagaimana proses seseorang itu dari sini nafsu seks naik lagi ke nafsu perut. Tadi sudah ada solusinya pakai habatus sauda, vitabats, ya kan? Nah, sekarang di sini apa nih nafsu apa yang sini? Nafsu pride, nafsu eksistensi, nafsu pengen didengarkan, pengen dianggap, ya kan? Pengen pengen dimention, pengen dianggap orang hebat. Nah ini kan ujian ya, ujian buat kita semuanya gitu. Saya bang kakak dengan izin Allah juga belajar ya. Inilah yang hari ini namanya narcissistic personality disorder. Orang pengen eksis, orang pengen dimention, orang pengen disebut, orang pengen karyanya tuh dipuji-puji. Nah ini juga menurut saya sakit hati gitu, penyakit hati, penyakit jiwa. Saya biasa ngomong sama nih teman, ada saudara saya, sahabat saya, Ustadz Nizar. Beliau, saya bilang kan kita ini satu angkatan, tapi di pondok kita beda tugas gitulah. Nah kadang-kadang kan ujiannya gitu, ada namanya semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Nah kan tak kelihatan tuh orang di belakang layar, ya kan? Tapi di balik suksesnya, ya kan? Di balik suksesnya itu orang itu akhirnya ya hilang amal solehnya gitu. Nauzubillah min dzalik. Hilang amal solehnya. Jadi gara-gara gini saya bilang, jangan sampai amal kita jadi sia-sia karena kamera manusia. Jangan sampai amal kita jadi sia-sia karena kamera manusia. Kamera manusia ini kan kadang-kadang bikin kita jadi mungkin berubah niat, jadi ujub, jadi riya, jadi sum'ah. Nauzubillah min dzalik. Nah, saya berdoa meminta juga sama Allah supaya kita bisa jadi semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Saya ulang ya, semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Artinya apa bang kakak? Tak nampak, tersembunyi. Biarlah kita memperbanyak amalan-amalan rahasia. Jangan sampai amal kita jadi sia-sia karena kamera manusia. Oke, baik. Nah, abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah, bicara tak nampak, bicara ndak kelihatan, bicara ndak terdengar. Ada nafsu yang bergejolak. Nafsu mana yang bergejolak? Nafsu seks, nafsu perut, atau nafsu pride yang di sini? Di sini yang berbunyi. Dia akan bilang, kok aku tak ada dimension? Kok aku ndak disebut? Kok aku ndak ada dalam foto? Kok aku ndak ada di baleho? Kok logo aku tidak dibuatkan? Ah inilah yang bang kakak yang kadang-kadang membuat amal jadi ndak ikhlas ya kan. Maka saya bilang sama kawan-kawan, kita harus pisahkan antara amal yang harus terang-terangan, misalnya kayak kita diminta orang untuk menjadi kepanitiaan sesuatu atau punya tanggung jawab ngelola sesuatu, maka kita harus laporkan. Nah itu harus terang-terangan abang kakak, terang-terangan ya kan. Tapi ketika kita punya amalan pribadi,
person gitu ya, maksudnya kita sebagai manusia biasa, kita as a person ya kita sembunyikan. Itu tadi saya bilang bahasanya seperti semut hitam ya kan, di atas batu hitam di malam hari. Ini memang tidak mudah Bang Kakak, menjadikan diri kita seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari ya, ndak enak, karena orang ndak kenal kita jadinya. Tapi kalau saya lah ya, dengan izin Allah udah masuk di umur 40 gini nih, justru malah tuh menikmati fase-fase sepi, fase-fase seorang, dan fase-fase tak nampak tuh justru malah apa ya, bagi saya kayak ada tantangan tersendiri gitu. Oh iya, biar kita bisa ngevaluasi diri kita juga gitu. Aku ini berbuat untuk siapa ya? Kalau berbuatnya karena Allah kan kita akan jalan terus. Kan saya bilang kemarin, yang tidak suka ada ndak? Pasti ada. Yang dengki ada ndak? Pasti ada. Yang tidak suka sama kita ada ndak? Pasti ada. Nah yang tidak suka, yang dengki, yang iri pasti ada. Itu konsekuensi ya Bang Kakak. Dan setiap orang yang tidak suka sama kita, ya kan, juga nanti akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Apa permasalahannya? Hasad ke, dengki ke, dan lain-lain. Nah, begitulah kira-kira Bang Kakak, SMK pagi hari ini bicara tentang nafsu. Nafsu itu ada 3, ya kan? Minimal ada 3 nafsu di tubuh kita nih ya. Yang bawah seks, kemudian di sini perut, pengennya makan ya, terus kan ngemil dan lain-lain. Tak peduli halal haram, tadi saya sudah kasih penetralisirnya, salah satunya dengan Vitabat Sahabatus Sauda. Silakan Abang Kakak, ini bisa jadi peluang dakwah plus peluang bisnis, karena memang ada dibuka reseller, distributor dan lain-lain tuh. Abang Kakak bisa campaign kan. Lalu di sini ada namanya Pride. Nah, Pride ini Abang Kakak yang menurut saya mahal gitu ya. Pride ini yang menurut saya tuh hari ini bisa ngerusak semua amal, termasuklah penyakit merasa berjasa, merasa paling berkontribusi, merasa harus membuktikan haus validasi. Ustaz Lukman, anak pengen nikah, calon sudah ada tapi pekerjaan belum ada, belum mapan, minta nasihatnya Ustaz. Mahasiswa Al-Azhar Mesir, semester 8. Ya bismillah Bang Kakak, buka surat 24 ayat 32 nanti. Nah ini jualan Habatus Sauda aja, tanya sama istri mau enggak, saya mau dagang gitu. Nah sama orang hari ini Abang Kakak kan banyak yang haus validasi, perlu membuktikan gitu di hadapan manusia. Masya Allah, antum Al-Azhar Mesir Ustaz. Bismillah Allah mudahkan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Antum lebih paham daripada saya seharusnya. Ilmu antum lebih banyak pasti daripada saya. Insyaallah dimudahkan Allah. Dah, begitu kira-kira Bang Kakak. Saya izin pamit ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya sehat, dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Dan mudah-mudahan abang-abang, kakak-kakak juga semoga dalam proses apapun, baik itu urusannya dengan penyakit, baik itu urusannya dengan hutang, rezeki, masalah keluarga, semoga dimudahkan Allah ya, dilancarkan Allah, diberkahi Allah, dilindungi Allah ya kan. Maka ayo kita sama-sama Bang Kakak berusaha semakin hari semakin ikhlas, semakin hari semakin ridho, semakin hari semakin
berusaha untuk menyembunyikan kebaikan. Seperti tadi saya bilang, semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Terima kasih banyak abang kakak, ayah bunda semuanya. Sekali lagi kita berdoa semoga Allah berkahi dan Allah terima amal soleh kita semuanya. Allah lindungi kita semuanya, Allah jaga dan Allah tutupi segala aib kesalahan kita. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah supaya apapun yang kita lakukan ini diridhoi Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah dunia dan akhirat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon doanya Bang Kakak untuk saya, untuk istri saya Bunda Uung, untuk anak-anak saya. Ini Fatih lagi perlu berenang ya, perlu vitaminnya vitamin berenang. Berenang di Sungai Kapuas ya Tia. Nah, insyaallah doakan abang kakak, anak-anak saya, kami sekeluarga semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan minta doanya juga untuk mama saya, ibu saya, adik-beradik saya, keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Ini ada Ustaz Nizar, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah sekeluarga. Dan kami minta doa juga buat kelancaran dan proses dakwah dimanapun berada, mengajak orang-orang semakin banyak untuk kembali ke masjid, semakin banyak orang kembali ke Quran, semakin banyak orang kembali untuk meramaikan sholat subuh seperti sholat Jumat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah selalu Bang Kakak. Barakallahu fikum. Barakallahu fi umrik ya. Barakallahu fi umrik. Hari ini adik saya milad nih yang kami MIF ya, hari ini tanggal 7 bulan 2 dia milad. Doakan adik saya, istrinya Bang Heri, semoga di usia ini bertambah usianya, bertambah taatnya, bertambah baiknya, bertambah kemaslahatannya, bertambah sehat dalam taat, banyak rezeki, murah rezeki. Doakan adik saya namanya Miftahul Jannah. Pas hari ini juga To'ya Ustadz Nur Hasan juga milad hari ini. Semoga beliau dijaga Allah, dilindungi Allah ya. Terima kasih banyak abang kakak, sekali lagi terima kasih. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak abang kakak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.